menciptakan peluang kerja secara mandiri dengan berwirausaha. Baik, kita akan mengkaji dan mengulasnya. Yang pertama, kegiatan kewirausahaan ini kita harus tahu aspek ekologi belajar kita saat ini ya. Jadi lingkungan kita sudah jauh berubah, sekarang sudah ada industri 4.0, bahkan society ini sudah 5.0. Apa perbedaannya? Kalau 4.0 itu lebih ditekankan pada bagaimana teknologi itu sudah menginfuse kegiatan kita, dan itu berpengaruh. Mesin, robot, artificial intelligence itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Contohnya begini, ada sekitar 75 sampai 375 juta itu tenaga kerja akan beralih profesi akibat dari berkembangnya teknologi, dan sekitar 1,8 juta kegiatan pekerjaan itu bisa digantikan oleh artificial intelligence, sehingga peran manusia, tenaga ahli pun bisa digantikan dengan AI. Misalkan apa? Sekarang yang sudah berkembang pesat, taksi online, kemudian mobil yang tanpa sopir sekarang sudah bisa otomatis, data entry, penggunaan data-data statistik yang barangkali dulu manual sekarang sudah bisa dilakukan dengan otomasi. Kemudian big data mampu menyimpan data dengan jumlah yang luar biasa, sehingga teknologi ini akan melahirkan berbagai profesi yang saat ini akan belum ada. Nah, Indonesia untuk itu perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerjanya. Aspek terutama yang penting untuk kita lakukan adalah bagaimana teknologi digital itu mampu dikuasai oleh mahasiswa kita. Kalau 5.0 society bagaimana? Berarti bagaimana pemanfaatan teknologi yang sudah berkembang itu untuk sepenuhnya membantu mengoptimalisasi kualitas hidup manusia. Jadi banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, misalkan big data, artificial intelligence. Ini sudah sangat membantu manusia, yang sudah mulai menerapkan ini di Jepang, dan mereka sudah menggunakannya di industri dan banyak hal yang lain. Kemudian dampaknya apa? Nah, ini tadi dampak yang kita prediksi akan berakibat adalah kalau di Indonesia khususnya sekitar 23 juta pekerjaan yang akan saat ini digantikan secara otomatis. Sifatnya yang apa? Yang repetitif, berulang-ulang. Ini pekerjaan yang akan tergantikan ya. Data entry, payroll officer, production worker, machine operator, and data collection. Nah, kemudian antisipasi apa yang akan kita lakukan? Barangkali kita harus melihat peluangnya ini. Sektor kesehatan, konstruksi, dan manufaktur, kemudian produk yang lain seperti retail ini akan mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja. Sehingga kita harus mampu menangkap peluang itu, apalagi mahasiswa yang berpendidikan tinggi itu harus mampu mengambil kesempatan sekitar 27 sampai 46 juta pekerjaan baru akan ada, dan kita harus mampu untuk menangkap peluang tersebut. Hal yang lain adalah bagaimana kita melihat pengangguran sarjana ini. Kalau kita lihat pengangguran sarjana ini jumlahnya sekitar 5,67%. Total angkatan kerjanya sekitar 133 juta. Ya memang peluangnya jumlah komposisinya itu kecil dibanding jumlah total pencari kerja ya. Tapi ini rata-rata pengangguran sarjana ini lebih pemilih untuk mencari kerja. Ini data bagaimana komposisi pekerja yang sarjana dan non sarjana yang ada pada saat ini. Tantangannya adalah penyesuaian dunia kerja. Apindo itu mereka memprediksi dari semua universitas itu tidak semua universitas mampu mencocokkan kebutuhan luarannya yang berupa sarjana tadi, outputnya berupa sarjana yang terampil itu cocok dengan dunia kerja, sehingga hanya 10% saja yang cocok. 3 tahun terakhir pengangguran itu terus meningkat dari sarjana itu tadi ya, pendidikan tinggi ini, dan hanya 3 sampai 4 saja dari 10 yang match dengan dunia kerja. Nah, ini harus kita sikapi betul. Yang ketiga, penguatan karakter nih, apalagi di pendidikan tinggi. Bagaimana mahasiswa itu yang sekarang mampu mempelajari tentang big data, bagaimana kemampuan literasi teknologi mereka, cara kerjanya mesin, aplikasi, coding, apakah sudah bisa menguasai atau belum, artificial intelligence sudah mengenal atau belum, engineering. Nah, ini hal yang esensial sebenarnya untuk kita kuasai di abad 21 ini. Itu dari segi kemampuan hard skill, ada juga dari kemampuan soft skill. Sekarang ini kemampuan untuk belajar tentang komputasi itu sangat penting.
Hal yang lain, 5 yang lain ini kreatif, kemudian berpikir kritis, bagaimana berkolaborasi karena tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri sekarang, kemampuan berkomunikasi dan compassion. Ini adalah hal-hal yang memperkuat hard skill dan soft skill untuk persiapan pekerja di abad 21 ini. Kemendikbud sebenarnya sudah menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas entrepreneur yang kemudian arahnya adalah menuju mahasiswa yang memiliki kegiatan wirausaha yang sukses. Ini arahnya. Bagaimana mereka dibekali pengetahuan, kemudian berlatih di kampus, dan kemudian merintis mitra ini bisa di kampus melalui kegiatan KBMI, PMW, kegiatan yang didanai universitas. Kemudian hal yang lain adalah entrepreneur. Bagaimana fakta di Indonesia kita masih sedikit sekali jumlahnya, 3,5% saja dibandingkan dengan negara yang lain. Ini masih kita harus berkembang dengan pesat. Demografi kita sekarang, kita menghadapi bonus demografi. Rata-rata usia kita 28,6 tahun, sedangkan bagian belahan dunia yang lain ini mereka mengalami jumlah kelompok usia yang tua. Cina itu 40 tahun, Jepang itu rata-rata 47 tahun, Uni Eropa 46 tahun, dan Amerika 40 tahun. Ini yang bisa kita gunakan sebagai bonus demografi. Kemendikbud sekarang sudah mensondingkan yang namanya SKPI. Ini sertifikat kompetensi pendamping ijazah. Ini sudah mulai digunakan untuk melengkapi ijazah dari lulusan kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana siswa-siswa kita, mahasiswa tinggi kita ini dibekali general education. Apa itu general education? Jadi mereka dibekali materi-materi yang tidak hanya monolitik dari bidang mereka, tapi juga materi-materi dari bidang keilmuan yang bukan dari disiplin ilmu mereka. Tujuannya untuk apa? Yang jelas mereka bisa berpikir holistik dalam memecahkan masalah ini, problem solver, moralitasnya bagus, empati, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Kira-kira demikian bagaimana kita sebagai aktivitas akademika diminta untuk menyelaraskan diri dengan lingkungan yang baru. Terima kasih.